Lalu tujuan datang ke Karma apa yang harus saya bantuin? Gimana ya? Nunjukin Pengen merubah eksistensi? gitu loh. Apa? Nunjukin eksistensinya? Bukan. Atau apa yang harus saya lakukan? Apakah ada karma buruk gitu Mas Roy buat saya? Karena apa? Kalau makhluk yang ini bisa diceritain nggak Mas? Yang digambar gitu. Oh, yang digambar sama Roy. Ada teman saya, maksudnya saya disuruh ngirim makhluk ini ke seseorang sebenarnya. Oh, kamu bisa ngirim-ngirim gitu? Maksudnya Cuman- santet? Bukan santet, kita makhluk. Tapi saya jarang ngirim gitu. Terus kenapa kamu lakukan pengiriman itu? Saya lakuin. Wah, Nah, maksudnya biar dia sadar dulu. Kalau dia udah ada sadar, baru kita tarik lagi gitu. Aduh. Iya, jangan gitu, nggak boleh. Walaupun orang punya kekuatan seperti itu, tidak usah digunakan seperti itulah. itu dosa besar lu. Iya. Iya, makanya. Mungkin kamu juga, saya lihat kamu masih umur 24 tahun, punya Masih ilmu muda. seperti itu, berasa kayak seperti apa, terus kirim-kirim. Itu sebenarnya saya tidak setuju loh. Sedih juga. Kalau yang ini sih sekali doang Mas gitu. Maksudnya temen kayak maksa saya kasihan sama dia, maksudnya dia kayak dihantui dia mulu gitu maksudnya. Kayak dendam sama Sosok ini seseorang. kamu kirim ke siapa? Ya dia cuma ngeliatin foto, udah saya tarik, saya masukin ke foto. Tapi kamu nggak tahu itu siapa. Ya dia cerita dulu masalahnya apa maksudnya. Kan dia maksudnya orang itu kan maksudnya kayak bawa HP-nya dia gitu, belum dibalikin. Ya pasti kan keinget-inget terus kesalahan dia apa, baru dibalikin. Ya udah kita tarik aja makhluknya. Kalau Mas Robi bilang kamu sekarang tergolong dukun santet, marahkah? Ya nggak masalah sih, soalnya itu real gitu. Memang iya. Memang Beda iya. sama makanya santet dia. Mas. Kalau santet kan memasukkan apa benda. Benda. Kalau ini mengirimkan kayak itu apa? ngirim makhluk biasa gitu. Makhluk ini memang nggak biasa tuh, Dek. Iya, makhluknya nggak biasa itu. Luar biasa mengerikan gitu loh. Oke, Saya- terus apa, Roy? Ya, saya lagi mencoba mendeteksi lewat gambar terus. Lalu ilmu-ilmu ini dapatnya itu dari mana? Belajar Nah, dari bukan teman belajar. kos-kosan itu? Awal mula kan sering nongkrong lah ya. Ada temen itu kena korban pesugihan. Lalu? Ya kita kan selalu bareng tuh sama temen gitu. Ya selalu ngadain kumpulan tiap malam Jumat sih ngaji bareng gitu. Tiap malam Jumat. Ngaji bareng. Ya yasinan bareng tiap malam Jumat. Kita ada guru spiritual juga tapi dari gaib. Ini agak bertolak belakang ya sama kegiatan teman-teman kamu. Malam Jumat ngaji bareng. Iya, kalau Malam Sabtu ngirim beginian. Kita nggak pernah, maksudnya ngirim itu kemarin karena kita kasihan sama dia, maksudnya dia bawa kabur gitu. Tapi sekarang sih alhamdulillah udah dibalikin, makhluknya udah ditarik Ya, juga. apapun alasannya nggak boleh Nggak ya. boleh ya. Gini ya. Tidak boleh. Oke, awalnya berteman dengan teman-teman sepengajian. Bukan, kita ngadain pengajian setelah berteman, maksudnya kita kan nggak tahu nih kita siapa gitu. Kita nongkrong doang di suatu tempat. Banyak orang yang kesurupan gitu. Awal mula saya nggak bisa apa-apa, ngobatin orang kesurupan juga nggak bisa. Saya coba pegang tangannya doang, kan lama kan banyak orang ngeluarin nggak bisa. Saya pegang tangannya doang begini keluar gitu. Dan lama-lama kayak kita ada perkumpulan gitu, ada mediator juga, mediator. Terus kalau kayak ilmu bisa memindahkan makhluk-makhluk gaib ini dapat dari mana? Belajar dari mana? Sebenarnya kita ngeliat pocong nih, kita pegang, masukin foto langsung aja. Kita Pocong? cuma ngomong aja, kita ancam, kita masukin. Kamu mengancam pocong. Iya. Wow. Yang dilihat mata aja diancam dulu. Oh, berarti ini tanpa berguru kemanapun, kamu udah bisa aja gitu? Iya. Oh, alah. Nah, Mas Wawan, yang mau aku tanyain adalah kalau misalnya kamu ngirim ini nih makhluk ini ke seseorang, dampaknya ke orang itu apa? Ya tergantung yang kita kirim kan. Kalau saya sih ngirim baru sekali itu doang ya, karena saya kasihan sama teman saya. Bukan masalah saya dendam sama yang dikirim, nggak masalah. Dia orang lagi nggak ada duit gitu, sampai HP-nya tuh dibawa kabur gitu. Oh, yang kamu kirim ini penipu? Ya seperti itu. Ya bagaimanapun alasannya, ya
tidak boleh mengirimkan hal yang jelek ya. Biarkan penipu dapat karmanya sendiri tanpa kamu harus campur tangan. Kalau orang berbuat salah, biarkanlah dia berbuah karma buruknya sendiri tanpa kamu menanam karma buruk lagi untuk orang lain. Mungkin sebenarnya saya mengerti Mas Yayan, kamu mungkin usianya masih muda ya. Jadi masih labil. Jangan terbawa ujuk-ujuk langsung ini penipu, ini harus dikirim. Udahlah nggak usah, kita main aman aja. Apa yang kamu tanam nanti akan kamu tabur loh. Iya Mas. Soalnya lihat dari bentuk-bentuk badan kamu punya emosi yang apa ya, you know what, like kayak show, it's not show off tapi kayak nggak show off juga tapi kelihatan itu gitu ya. Kayak apa sih namanya, kelihatan pengen not eksis, bukan eksis juga tapi nunjukin gitu, gue bisa gitu, dan lu pasti akan kena. Sifat karakternya mungkin masih belum berada di state of mind yang tenang lah, sudahlah, legowo, itu aja sih. Karena banyak makhluk yang serem-serem lu di belakang kamu sebenarnya. Pernah nggak kekuatan atau kelebihan Mas Yayan ini Mas salurkan ke hal yang positif? Misalkan Kalau itu justru sering. kayak apa aja Mas Yayan? Apa? 99% ke hal. Kayak apa aja kira-kira untuk membantu orang lain? Kayak Roy ini kan dia punya kelebihan. Memang Roy bukan dukun atau paranormal ya. Iya. Tapi dia bisa bantu orang dengan kemampuan indigonya. Kalau Mas sendiri apa sih yang Mas lakukan untuk positif? Ya kayak tadinya kan kita nggak tahu ya, kayak kita belajar begini sampai serius tuh awalnya karena teman kita ada yang jadi korban pesugihan. Belajar. Tadi katanya Korban nggak pesugihan. Iya. Belajar apa enggak belajar toh Mas Yayan? Apa? Belajar. Tadi katanya nggak belajar. Nggak belajar, maksudnya dari perkumpulan ini Dari gitu. perkumpulan ini saling belajar. Satu sama lain bukannya belajar, tapi kayak Sharing gimana ilmu. ada kita sharing ilmu. Belajar juga ya. Belajar Sama juga. aja. Oke lanjut. Apa? Positifnya apa? Dia kerja di orang malah sama orang kayak buat korban tumbal gitu. Temen itu waktu itu. Punya teman. Ya Dia perempuan. keturunan. Perempuan kan kerja sama orang. Tapi dia malah dijadiin tumbal. Oh punya teman. Iya. Jadiin tumbal. Serumpun bisa dibilang gitu. Ya. Tapi dia dijadikan tumbal sama majikannya. Iya benar. Oh alah. Terus? Ya kan kita mau nggak mau kan ngerelain dia gitu. Ya kita lawan aja makhluk-makhluk yang di pesugihan itu. Total makhluknya waktu itu kalau nggak salah ada 14. Aneh banget ya. Jadi Mas ini sama teman-teman Mas Yayan datengin si temanmu yang mau jadi korban pesugihan ini. Lalu kalian bersihkanlah dia gitu. Ya Ada lagi mungkin ada yang punya penyakit, kamu bantu. kalau penyakit ya Kayak apa? ya kebanyakan sih kayak kiriman-kiriman Mas, karena saya kan bisanya hal seperti itu doang gitu. Penyakit-penyakit gaib ya. Iya. Kalau kiriman makhluk ya, tapi kalau saya kiriman kayak santet hal kayak paku masuk ke tubuh saya sih belum pernah. Belum pernah jumpa. Kalau ketemu makhluk hal-hal kayak makhluk kan gitu ya. kita ada mediator nih. Misalnya orang nggak mau kita ngobrol langsung kan bisa dimasukin mediator, ditanya. Misalnya makhluknya apa? Kan ngomong, kamu siapa yang ngirim baru tahu. Emang sih belum pernah saya nemuin kasus makhluk kiriman tuh nyebutin siapa yang ngirim, belum pernah. Paling kita suruh begini doang apa? Mau pergi nggak gitu. 3 kali nanya misalnya nggak pergi ya udah kita musnahin. Musnahinnya pakai apa? Atau apa sih metodenya? Sebenarnya kalau kita jin itu bisa baca lagi. Kita baca ayat, dia baca lagi. Lebih fasih Iya, istilahnya. benar-benar. Nah jadi apa? Metodenya penyembuhan ini gimana? Ya karena kita kan banyak sharing, banyak belajar gitu. Sebenarnya setiap jin tuh ada kelemahannya masing-masing. Ya kalau makhluk yang biasa ya paling kita langsung gorok lehernya. Gorok leher orang? Leher makhluk, bukan. Mau. Iya. Goroknya pakai apa? Pakai sama aja kayak misalnya pedang atau apa. Pedang? Tapi yang dalam bentuk gaib lagi visualnya. Pedang gaib. Kayak Star Wars itu ya? Iya. Agak iya, it's Nah, confused for me. jadi Mas Yayan ini datang ke Karma, mau bertanya, apakah baik atau tidak gitu Ya menekuni seperti itu, ilmu karena ini? yang kita kerjakan kan kebanyakan untuk menolong orang yang dalam kasus seperti itu gitu. Baik apa enggak Tapi gitu ya? kita banyak juga musnahin makhluk itu, ada dampak nggak nantinya gitu soal makhluk yang kita udah. Nah, kamu sampai sejauh ini ada efek negatifnya enggak setelah Belum membantu ada. orang? Enggak. Nggak ada. Nggak ada sih.
Tadi sempat nanya kan, ini karma baik atau karma buruk gitu ya? Karena karma mananya? buruk yang tadi yang itu yang kita ngirim makhluk ke orang Jadi, itu sekali. Oh, Mas Yayan ngirim ini sekali Itu ke belum orang? lama kok kejadiannya. Belum lama? Belum ada 2 minggu saya kirim. Efeknya kira-kira berapa lama ini ke orang penipu itu? Ya paling berapa lama ya tergantung makhluknya sih. Udah Tergantung ditarik orangnya belum? juga. Udah ditarik belum? HP-nya sih udah balik. Ih, tariklah Mas. Serem loh. Oh makhluknya udah saya Makhluknya udah balikin. ditarik. Duh, dosanya. Makhluknya udah saya balikin. Setelah ditarik lagi disimpan atau... Ya enggak, biarin aja jalan kemana bebas. Gitu ya? I'm sorry, but it's crazy for me. Karena menurut Roy, kita punya kekuatan. I'm sorry, ini opini Roy Kiyoshi ya, bukan opini orang lain. Kalau kita punya kekuatan, kita bisa penglihatan apa, kita bisa kirim apa, sebaiknya lebih ke humble, lebih low profile gitu ya. Jadi gak usah kirim. Show off. Iya, gak usah show off lah. Aku percaya banget sama namanya hukum karma. Ya. Orang yang berbuat jahat itu pasti ada akibatnya. Kalau Sebenarnya orang datangnya saya gitu ya, minta orang, Roy bantuin saya dong Roy, itu dia berbuat jahat sama saya, tolong kirimin apa. Saya tidak mau, saya bilang. Kalau misalnya orang itu jahat, nanti pasti akan ada itunya. Terserah whatsoever ya, dia mau terima apa tidak, tapi saya tidak mau mengirimkan apa. Pemberi hidayah itu kamu atau Allah? Allah. Kesadaran itu pemberinya siapa? Allah. Nah, itu tahu. Kita mah mau bersekutu dengan setan, mau jin kayak apapun, kalau Allah belum kasih hidayah nggak akan sadar-sadar dia. Iya. Ya kan? Jadi ngapain? Itu malah dosain kamu perbanyak. Aku penasaran deh Mas. Iya. Di studio ini, Iya. dari tadi kan sudah duduk di situ Iya. ya. Sudah ada yang mau berteman? Atau Saya mah negor-negor Mas jarang Yayan? begitu, maksudnya berteman sama sesuatu yang baru itu enggak. Jarang berteman dengan sesuatu yang Tapi kok baru. ngelihat bisa? Ngelihat pakai batin. Dari tadi ngelihat di sini. Ada sosok ular di bawah. Ular anak-anak di bawah kecil, ya. gitu. Itu teman saya. Anak ular. kecil.